Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Iklim Manubis. Saya kuliah di IAIDU Asahan, Fakultas Syariah, dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saya sudah berada di semester 6. Saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai analisis suatu kontrak perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan atau mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk melakukan suatu usaha bersama, di mana pihak pertama yang menyediakan modalnya, sedangkan pihak kedua yang melakukan usahanya. Dan dalam kontrak ini juga terdapat ketentuan-ketentuan dalam bentuk pasal. Dan analisis dari kontrak ini akan saya jelaskan berikut ini. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu kontrak. Nah, kontrak ini berasal dari bahasa Arab al-aqdu, yang artinya ikatan atau simpulan. Secara istilah, kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disepakati oleh mereka. Nah, itulah arti kontrak. Kontrak ini termasuk ke dalam akad tijarah. Loh, kenapa sih kok bisa termasuk ke dalam akad tijarah? Nah, sebelum itu kita harus tahu akad itu terbagi dua. Yang pertama, akad tabarru, dan yang kedua akad tijarah. Nah, kita harus tahu dong apa arti dari kedua akad ini. Saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Yang pertama ada akad tabarru. Akad tabarru itu adalah akad yang dibuat untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, dalam akad ini tidak mengharapkan adanya keuntungan. Nah, yang kedua, akad tijarah. Akad tijarah adalah akad yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah dari tadi penjelasan dari akad-akad tabarru dan akad tijarah. Nah, jadi itulah kenapa kontrak ini termasuk dalam akad tijarah. Karena jelas dalam kontrak perjanjian kerjasama ini tertera bahwa kerjasama tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang terdapat di dalam pasal 2. Dan kontrak ini termasuk ke dalam perjanjian mudharabah. Loh, kenapa? Karena di dalam kontrak perjanjian kerjasama ini pihak pertama memberikan, menyediakan, dan mempercayakan modalnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua itu sebagai pelaku usaha. Dan ini merupakan pengertian dari mudharabah itu sendiri. Nah, dan juga perjanjian ini di awalnya telah disepakati bahwa nisbah bagi hasilnya akan dibagi sesuai dengan berikut ini. Nah, sudah jelaskan di dalam kontrak ini telah disepakati bahwa pihak kedua akan memberikan keuntungan sebesar 2% dari hasil penjualan kepada pihak pertama tiap tahunnya, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 2 ini. Ketika membuat suatu kontrak, haruslah ada subjek dan objek dalam kontrak tersebut. Subjek itu adalah pelaku atau orang yang membuat kontrak, dan objek adalah perihal tertentu yang terdapat di dalam kontrak tersebut. Nah, di dalam kontrak perjanjian kerjasama ini, subjek hukumnya terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, di mana pihak pertama adalah Tri Juniantoro dan pihak kedua adalah Taufik Kusnanto. Dan objek dalam kontrak ini berupa modal yang diberikan pihak pertama sebesar 55 juta rupiah kepada pihak kedua untuk melakukan usaha bersama. Adanya kesepakatan kehendak antara dua pihak. Nah, sebelum membuat kontrak, pastinya masing-masing pihak sudah melakukan kesepakatan
terhadap hal-hal tertentu. Itu sebabnya di dalam kontrak ini terdapat pasal-pasal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada wewenang atau kecakapan berbuat hukum. Nah, di dalam kontrak ini juga para pihak yang melakukan kontrak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, sudah cakap hukum. Kenapa? Karena mereka sudah dewasa dan sudah berada pada umur di atas 21 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada objek atau perihal tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam kontrak ini terdapat objek berupa modal sebesar 55 juta rupiah yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan usaha. Selanjutnya ada kausa yang diperbolehkan halal atau legal. Nah, maksudnya ini adalah kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan sesuai hukum yang berlaku. Jadi, kontrak ini dibuat maksud dan alasannya adalah untuk melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama. Dan di dalam kontrak ini juga tidak ada hal-hal yang melanggar hukum. Nah, pasal ini termasuk ke dalam unsur esensialia, karena unsur esensialia itu adalah unsur yang harus ada dalam kontrak dan harus jelas kesepakatannya mengenai unsur tersebut. Nah, di dalam pasal ini tadi telah dijelaskan mengenai kesepakatan antara pihak untuk memberikan modalnya sebesar 55 juta rupiah kepada pihak kedua untuk melakukan usaha. Nah, pasal 4 dan pasal 5 ini termasuk ke dalam unsur naturalia, karena unsur naturalia itu adalah unsur yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam pasal 4 ini dijelaskan bahwa bila terjadi kerugian maka merupakan tanggung jawab bersama. Dan di pasal 5 juga dijelaskan apabila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan jika tidak ditemukan dengan jalan apapun itu, maka akan diselesaikan dengan jalan hukum. Itulah dia analisis dari kontrak perjanjian kerjasama yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam proses belajar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.